Halo pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dalam acara Jateng Talk. Perbincangan tentang berbagai masalah yang lagi aktual dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berkompeten. Nah, kali ini saya bersama Wakil Bupati Kendal, Bapak Haji Windu Sukobasuki SH, sosok pemimpin yang humble, ramah, merakyat, dan cekatan dalam bekerja. Kebetulan Pak Basuki ini dipercaya untuk menangani penurunan stunting di Kabupaten Kendal ini. Dan tentu Pak Basuki terlibat dalam segala kegiatan dalam memperingati ulang tahun Kabupaten Kendal yang akan jatuh pada tanggal 28 Juli 2023, yaitu ulang tahun ke 418. Assalamualaikum, apa kabar Pak Basuki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Sehat Pak? Sehat walafiat. Nah, kegiatan apa saja Pak yang Pak Basuki belakangan ini lakukan? Tentu sibuk sekali. Ya, di samping kegiatan-kegiatan rutin yang kita jalani, yaitu ketemu masyarakat, sosialisasi tentang program-program pemerintah yang hari ini kita harus laksanakan, khususnya masalah perekonomian dan sosial ini untuk bisa ada peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat. Oh ya. Dan hari ini tadi saya sehari berada di Kecamatan Patian dalam rangka bantuan air bersih. Yaitu di mana TNI Manunggal Air Bersih ini telah mengalokasikan untuk Kabupaten Kendal sebanyak 24 titik. Luar biasa. Luar Terima biasa. kasih tentu kepada TNI Angkatan Darat khususnya ya. Jadi begitu besar perhatian pemerintah dalam hal ini TNI kepada Kabupaten Kendal. Kemudian berkaitan dengan ulang tahun Kabupaten Kendal yang akan jatuh pada 28 Juli 2023 lusa. Itu Pak Basuki bisa menjelaskan, tentu Kendal punya banyak capaian-capaian yang sampai sekarang ini diraih Pak. Bisa menjelaskan dari sisi ekonominya bagaimana, sosialnya bagaimana, kesejahteraannya bagaimana? Jadi tentu dalam rangka Pekan Raya Kendal, hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten yang Kendal yang ke-418 ini, kita fokus pada 4 kegiatan Di antaranya salah satunya ya Pekan Raya Kendal itu sendiri, yang tentunya dari sisi perekonomian UMKM kita galakkan, ya. Dari sisi religius kita bersolawatan, begitu juga dari sisi budaya-budaya daerah kita juga melakukan katakanlah kegiatan-kegiatan para leluhur yang hari ini kita tetap lakukan, yaitu berupa katakanlah sedekah laut. Sedekah laut ya Pak. Sedekah laut, yaitu ada 4 kegiatan yang ini kita fokuskan. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan ini, dan hari ini insya Allah akan kita buka, dan saya sendiri langsung yang membuka pada jam 4, mudah-mudahan mempunyai dampak yang positif, khususnya dari sisi perekonomian di Kabupaten Kendal. Karena Kendal mempunyai wilayah laut yang cukup panjang ya. Dan terpanjang di Pantura ini. Terpanjang di Pantura, karena itu sedekahnya sedekah laut pemirsa ya. Tingkat kemajuan ekonomi seperti apa Pak di Kabupaten Tingkat kemajuan ekonomi tentu hari ini, kalau saya boleh saya katakan bahwa Kendal ini kan suatu daerah wilayah yang seksi. Boleh saya katakan Kendal ini adalah suatu wilayah yang memang benar-benar secara geografis, demografis, dan kondisi sosialnya ini menurut saya adalah memang benar-benar gemah ripah lojina. Toto Tentrem, Toto Raharjo. Nah ini sangat luar biasa. Sehingga saya merasakan
jabatan saya selama kurang lebih 2 tahun ini, memang Kendal ini yang benar-benar seksi. Tinggal kita sebagai pemerintah memiliki program tata kelola yang baik. Ya, karena dari sisi geografi, wilayahnya sudah cukup lengkap, ya. Dari sisi pertanian juga begitu, tanahnya subur. Ya. Tinggal sekarang ini memakmurkan masyarakat. Jadi kalau saya katakan Gemah Lipah Roh Jinawi, di mana wilayah yang subur, masyarakatan yang tentrem, damai, gitu kan. Tentunya tinggal satu langkah lagi, yaitu masyarakatnya makmur. Ini program yang akan kita genjot pemerintah Kabupaten Kendal dari sisi UKM dan pariwisata, sehingga ke depan insya Allah Kendal akan jauh lebih baik. Kemajuan industrinya seperti apa? Kemajuan industri tentu kita sampai hari ini berharap pada investor untuk bisa lebih banyak untuk berinvestasi di Kabupaten Kendal. Dan hari ini tentu kalau kita mempunyai katakanlah kawasan industri yang kurang lebih 5.000 hektar ini. 5.000 hektar ya Pak? Mungkin boleh saya katakan 2.200 itu adalah kawasan industri khusus yang merupakan program strategi nasional. Tentu kita hanya sifatnya untuk bisa mensupport, mendukung program nasional tersebut, dan sisa daripada 5.000 itu sekitar 2.800 yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Ini harapannya juga akan segera bisa terselesaikan. Dan sampai hari ini tentu sudah banyak investor yang masuk di Kabupaten Kendal, sehingga lahan tanah yang sisa 2.800 pun sekarang mungkin tinggal sedikit. Nah, inilah yang harapan saya, bahwa investor ini akan segera membangun untuk memproduksi apa yang menjadi program-program mereka. Dan kita tentu dari sisi perekonomian, di mana masyarakat yang mungkin hari ini masih belum mendapat lapangan pekerjaan, dengan harapan ke depan masyarakat Kabupaten Kendal ini bisa terserap. Dari sisi ekonomi, keunggulan Kendal yang dimiliki itu apa saja? Dari sisi ekonomi keunggulan Kendal ya kita lebih fokus satu pada kegiatan pertanian, dan tentunya yang kedua dari sisi pariwisata. Pertanian saya katakan tadi bahwa Kendal ini adalah Gemah Lipah Roh Jinawi. Tentu Kendal ini mempunyai wilayah yang lengkap. Kalau saya boleh katakan bahwa bawang itu orang mengenal di Brebes, tapi faktanya bahwa bawang Brebes itu adalah ditanam di Kabupaten Kendal. Nah, ini salah satu biasa. Begitu juga tembakau. Tembakau Temanggungan itu bukan berarti berasal dari Temanggung, tapi dari Sukorejo. Dari Kendal juga. Dari Kendal juga. Nah, ini salah satu contoh bahwa Kendal ini begitu subur dan makmur gitu. Jadi lengkap ya Pak, pertaniannya, lautnya, betul sekali, pariwisatanya itu mendukung semuanya ya Pak ya. Masalah apa sekarang yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kendal? Tentu masalah-masalah yang kita hadapi bagaimana meningkatkan bagaimana sumber daya manusia. Kita sekarang hari ini dengan era digitalisasi, tentu kita akan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Generasi muda kita untuk menyongsong 4.0 ini tentu perlu banyak edukasi, pembelajaran, kursus-kursus agar mereka bisa mendapatkan lapangan pekerja yang layak. Nah, ini yang akan kita agendakan, karena kita sadar hari ini bahwa urbanisasi masyarakat Kabupaten Kendal itu begitu banyak di Kota Semarang. Padahal UMR Kabupaten Kendal dan Semarang itu hanya relatif sedikit lah. Alangkah baiknya kalau kita sendiri pemerintah Kabupaten Kendal bisa menampung masyarakat untuk bisa bekerja di Kabupaten Kendal itu sendiri. Pemirsa, perbincangan kami dengan Wakil Bupati Kendal semakin menarik, tapi kita lihat sejenak, tetap di Jawa Pos TV.
Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi, hadir setiap hari, pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa Jawa Post TV, kembali dalam Jateng Talk bersama Wakil Bupati Kendal. Nah, Pak Basuki ini dipercaya untuk menangani persoalan yang sekarang sedang menjadi perhatian serius pemerintah baik di pusat maupun daerah, yaitu persoalan stunting, Pak Basuki. Nah, seperti apa penanganan stunting yang ada di Kabupaten Kendal ini, Pak Basuki? Baik, terima kasih Pak Be. Pertanyaan yang memang ini menjadi salah satu program kerja pokok saya. Ya. Karena bahwa Wakil Bupati itu sudah menjadi keharusan menjadi ketua stunting. Yang pertama sebagai ketua stunting dan yang kedua sebagai ketua penanggulangan kemiskinan. Ya. Dari dua hal ini memang saya fokus yang hari ini stunting secara nasional ini oleh program pemerintah dalam hal ini Presiden untuk bisa menekan angka stunting yang ada di setiap wilayah. Ya. Secara nasional bahwa stunting di Indonesia itu mencakup cukup tinggi, yaitu kurang lebih 17%. Iya. Di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa? Secara nasional seperti itu di tahun 2022 dan ini di tahun 2023 kita memberikan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi bersama kepala puskesmas di masing-masing wilayah. Ya. Dari data terakhir ini ya mudah-mudahan betul, tapi secara real memang belum kita bisa pastikan, tapi dari survei lapangan kita sudah bisa turun sampai 10,9. Oh, luar biasa. Luar biasa, Ya, padahal ya. target daripada pemerintah Presiden yaitu target secara umum harus bisa turun menjadi 14%. Ya, ini Maka sudah jauh dari kita 14%. Ini yang kita barusan di tahun 2003 ini kita melakukan survei di masing-masing puskesmas pada kegiatan-kegiatan di lapangan ya, karena memang kita melakukan kegiatan stunting secara rutin ya. Jadi program pemerintah sendiri diantaranya memberi bantuan katakanlah makanan-makanan bergizi, memberikan sosialisasi dan bahkan kita memberikan orang tua asuh. Jadi anak yang menderita satu stunting kita programkan untuk ada satu orang tua asuh. Respon masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Respon masyarakat sangat baik ya, luar biasa. Jadi dengan program stunting yang dicanangkan dari atas, semua support mendukung walaupun di sana sini masih tentu banyak hal-hal kekurangan. Artinya masyarakat kita perlu sosialisasi karena apa? Bahwa pola pikir orang tua zaman dulu itu masih berpikir yang tentunya menurutnya
hal-hal pemberian katakanlah ASI dan lain sebagainya itu, dan bahkan angka perkawinan usia dini itu cukup tinggi. Ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang memang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kita edukasi, sosialisasi agar para orang tua itu bisa menyadari. Ya. Karena itu dampak stunting juga ada. Bahkan kita ini masih ada 150 kasus ya usia pernikahan, sehingga dampak daripada pernikahan dini itu sangat rentan terhadap ibu bayi yang melahirkan itu, sehingga berdampak kematian. Begitu juga bayinya juga seperti itu. Nah, hal-hal itulah kita berharap ke depan bahwa kasus nikah dini itu atau di bawah usia sekolah ini jangan sampai meningkat. Mudah-mudahan ke depan pemerintah melalui dinas keluarga berencana ini bisa menekan angka. Ya, kendalanya apa, Pak Basuki? Kendala secara umum tentu masih terjadinya ya pro kontra antara orang tua dengan pemerintah. Karena memang perlu adanya sosialisasi yang secara rutin berkelanjutan, sehingga mereka benar-benar paham, dan kita juga sudah melibatkan dari dinas PLKB dengan petugas lapangannya, bahkan camat, kepala desa, bahkan kepolisian, Babin Kaptimas, Babinsa, Koramil, Kapolsek ini kita libatkan. Sehingga memang stunting itu menjadi permasalahan nasional yang harus segera kita turunkan angka daripada stunting yang cukup tinggi. Tentu dengan program-program yang sangat terencana dan kontinu dilakukan, Pak. Itu antara lain program-program itu apa saja yang dilakukan itu? Kita sering melakukan sebuah kegiatan real, yaitu katakanlah memberikan makanan yang bergizi, makan bersama, makan sehat, yaitu makan ikan laut, salah satu contoh oleh potensi yang sangat baik di Kendal. Dinas Kelautan bersama Puskesmas, ini yang hari ini sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan penuh hati ini juga mempunyai dampak yang positif ke depannya. Keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat, perusahaan, dan kelompok masyarakat lainnya seperti apa, Pak, dalam menangani masalah ini? Jadi penanganan stunting ini kita libatkan dalam ini dari perusahaan-perusahaan, karena anggaran daripada stunting itu yang pertama itu dari APBN, yang kedua dari APBD, yang ketiga dari Perusda, BUMN, BUMD, dan yang ketiga dari perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya. Sehingga itu sangat besar sekali manfaat daripada keterlibatan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten. Jadi harus digempur dari berbagai sisi oleh semua lapisan masyarakat itu. Betul sekali. Ke depan ini harapannya seperti apa, Pak, nanti? Ya, harapan kami dengan kerja keras kami yang tentunya tidak merasa lelah, karena ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan. Tentu harapannya mempunyai hasil atau dampak yang sangat positif, sehingga stunting ini yang benar-benar kita tekan bisa turun secara drastis. Karena di era sekarang ini kan sumber daya manusia itu kan justru harus kita tingkatkan. Dengan stunting inilah kita ada sedikit kendala tentu dalam membina tata kelola masyarakat yang ke depan jauh lebih baik daripada hari ini tentunya. Di stunting ini memikirkan generasi yang depan yang lebih baik. Makanya harus dilakukan oleh semua pihak itu. Iya, betul sekali, Pak Be. Pemirsa, semakin hangat dan semakin menarik ini perbincangan dengan Pak Wakil Bupati Kendal ini. Tapi sekali lagi kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Jawa Pos TV. Morning, pemirsa
Jawabos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawabos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Wakil Bupati Kendal, Pak Basuki. Ya, terima kasih Pak Be. Selain persoalan stunting yang sekarang menjadi perhatian pemerintah, itu adalah angka kemiskinan ekstrim atau angka kemiskinan terbuka gitu. Di Kabupaten Kendal ini di ulang tahunnya yang sekarang ini juga melakukan upaya-upaya yang sangat serius untuk menurunkan angka kemiskinan itu, dan Pak Bupati, Wakil Bupati ini juga terlibat secara aktif di dalamnya. Seperti apa Pak upaya-upaya yang dilakukan di Kabupaten Kendal ini? Ya, tentunya kita mengacu pada program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan bahkan pemerintah provinsi itu selalu mengedukasi, mengakomodir kita-kita yang ada di daerah di kabupaten. Kita sering dilakukan pertemuan-pertemuan oleh seluruh wakil bupati se-Jawa Tengah, yaitu pembahasan tentang khususnya masyarakat miskin, dan yang lebih khusus lagi masyarakat miskin ekstrim. Seminggu yang lalu kami disosialisasikan tentang angka kemiskinan yang hari itu sudah muncul, katakanlah sebagai grafik, di mana Kendal sendiri sudah bisa mencapai angka kemiskinan itu bisa menurun 0, sekian persen. 0, sekian persen ya. 0, dan kita target karena 0, sekian persennya itu masih tinggi, kita target kita juga 0% gitu kan. Karena seminggu yang lalu bahwa Kendal ini masih dinyatakan ada angka kemiskinan ekstrim itu 0,9. 0,9 ya. Oh kita berharap harus 0%. Nah, inilah ke depan 0% ya. Target kita harus 0%. Wah, luar biasa pemirsa. Ini karena memang Kendal ini mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa besarnya, itu baik daratan maupun lautan, dan itu kayaknya akan menjadi keunggulan tersendiri bagi Kabupaten Kendal untuk menangani masalah kemiskinan ini. Ekstrim. Sedikit tapi masih menjadi persoalan Pak. Nah, ini apa saja upaya itu yang dilakukan? Ya, itu salah satu tentunya memang digarisbawahi. Memang kita dipuji setelah itu katakanlah dikoreksi. Kendal ini bagus, angkanya masih sudah mencapai 0%, tapi ada komanya gitu kan. Dan komanya cukup tinggi, 0,9. Nah, inilah yang menjadi PR kami. Insya Allah ke depan ya target kami harus angka ekstrim miskin itu harus 0%. Tentu dengan cara bagaimana kita harus memberikan edukasi atau gambaran-gambaran kepada masyarakat, tentu tentang pembelajaran tentang UMKM, sehingga masyarakat ini tentu punya kegiatan-kegiatan dan menghasilkan sebuah perekonomian yang stabil. UMKM itu nanti akan digelar pada saat hari ulang tahun itu, Pak Wakil Bupati. Hari ini UMKM yang telah
ada di Kabupaten Kendal dan membuka salah satu standnya itu kurang lebih hampir sekitar 400 400 UMKM. Ya. Dan itu UMKM asli Kendal ya? Asli Kendal semua. Dan itu sangat luar biasa karena juga sebetulnya masyarakat Kendal ini sudah dalam melakukan UMKM ini sudah cukup modern. Artinya mereka mengemas dengan bagus, hanya tinggal mungkin pasar yang mereka kurang. Nah inilah peran pemerintah, kerja keras pemerintah, bagaimana pasar UMKM Kabupaten Kendal itu bisa minimal Jawa Tengah. Syukur-syukur bisa keluar daripada Jawa Tengah. Nah, inilah targetnya. Insya Allah manakala kita berbicara tentang pasar untuk UMKM Kabupaten Kendal ini, manakala di target itu tercapai, insya Allah akan jauh lebih baik daripada hari ini. Apa sinergi antara UMKM itu dengan industri perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini, Pak Wabu? Ya tentunya kalau sisi industri kita berharap, kalau tadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini masih banyak urbanisasi ke kota Semarang. Bahkan Kabupaten Kendal ini dari sisi pengiriman TKI TKW itu terbesar, nomor 2 Jawa Tengah. Setelah Cilacap. Artinya ada satu sisi positif dan ada satu negatif kan. Dari satu positif tentu manakala masyarakat ini berhasil dalam melakukan kegiatan kerja di TKI maupun TKW tentu akan menghasilkan hal-hal yang positif. Jadi masyarakat kita Kendal ini pada umumnya banyak urbanisasi kota-kota besar. Di Jakarta, bahkan di Batam itu tercatat 15.000. Jadi Batam sana itu isinya orang Kendal. Sehingga setiap tahun rutin itu kita punya rasa tanggung jawab kepada masyarakat Kendal untuk berkunjung di sana. Bisa berkunjung, dan mereka mempunyai lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa gitu. Jadi di sana bukan berarti sebagai karyawan atau buruh, itu tidak. Bahkan mereka pelaku-pelaku usaha yang cukup besar. Bahkan di antara mereka pun sudah di tataran level yang sangat tinggi. Nah ini sangat luar biasa itu. Sananya. Nah, harapan Pak Wakil Bupati ke depan seperti apa? Baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Harapan secara umum, saya katakan masyarakat Kendal ini menurut saya beda dengan masyarakat di 34 kabupaten di Jawa Tengah. Jadi masyarakat Kendal ini begitu humanis, religius. Pada umumnya mereka ini takdim pada para kiai, sehingga Kendal ini akan jauh lebih kondusif daripada daerah lain. Jadi hari ini kita ini tidak begitu banyak kendala dengan masyarakat Kendal, karena masyarakatnya sangat-sangat agamis, sehingga mereka banyak kesibukan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya jujur saya katakan kegiatan-kegiatan keagamaan itu mungkin satu hari saya bisa 8-9 luar biasa undangannya itu kan. Apalagi ini sekarang katakanlah musim bulan Suro atau Satu Muharram. Ini kegiatan ini sudah padat sekali. Saya hari Kamis, Jumat, Sabtu ini seluruh undangan untuk masalah-masalah keagamaan, tausiah di majelis taklim itu sangat banyak. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Wakil Bupati Kendal tentang perkembangan Kendal, tentang hari ulang tahun Kendal yang akan jatuh pada tanggal 28 Juli 2023. Luar biasa, sekali lagi kami ucapkan selamat hari jadi Kabupaten Kendal, semoga sukses dan tambah maju, masyarakatnya semakin sejahtera. Terima kasih Pak Wabub atas rawuhnya. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa berkesinambungan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.